Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati Sultanil Awliya'i Al-Ghawsis Samadani Al-Waliyil Qutubir Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah wa ila qadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Qaddasallahu sirrah wa ila qadrati Jami' Ulama'in Al-Kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Hadrati Syekh Khalil Bangkalan, Al-Hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, Muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim, wa al-Hadrati Masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat bin Haji Abdul Ghafur Cipasung, wa al-Hadrati Kiai Muhammad Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, wa ila hadrati Kiai Mastura Tipar Sukabumi, hadrati Kiai Abdullah Mahfuz Babakan Tipar Sukabumi, wa ila hadrati Mama Tengku Toha Karawang, Mama Tubagus Bagri Sempuru Abu Yadim Yati Banten, Abu Syairi Omar Tama Jahid Abdus Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi Mama Syafi'i bin Bahtausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa li jami'al muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa bersama walau melalui udara, masih bisa mencicipi secangkir kopi, sebatang rokok, sepiring nasi uduk, semangkok bubur. Kita masih bisa mendengar nyanyian burung, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Ini semua adalah merupakan karunia yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Terima kasih kepada KM kelas kita, Ustadz Farid Mawardi, bersama keamanan kelas Haji Iskandar dengan dua pengawalnya, yaitu Uceng dan Ucup. Juga ada Bapak Dedi Rustandi, ya, di Adiarsa. Ada Napak Tiras Al-Pakir, Miftah Aziz, Gus Miftah Kaweni, Ahmad Rasul. Ya, kemudian ada guru saya ini, sahabat saya yang bagaikan kepompong juga, yaitu Kiai Isep Saiful Huda, pengasuh pesantren Al-Hasan Dawan. Kemudian ada Ahmed Wijaya Pustakawan, ya, ada Pesonaku, kemudian ada Haji Mukhtar Kot, ada Ustadz muda kita dari Depok, Ustadz Dudung Abdus Salam, ada ponakan saya Neng Yanti Parlina di Tangerang, ya. Kemudian ada Ustadz Abidani dari Panjalu Sukabumi. Kemudian ada Kang Ahmad Mustain, ya. Ada Tahyudin Ali, ada Tamrin Rafif, Irfan Bakir, Luna Bilkis
Zahwa. Kemana aja nih Mbak Luna Bilqis nih? Alhamdulillah, semua yang hadir semoga sehat-sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Relawan akar rumput hijau, ada Fakhrul Roji. Ya, semuanya ya. Mari kita mulai. Galih Ibnu Ramadan, Uceng. Siap-siap Ceng, besok mancing ya. Mancing mania Uceng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis wal 'ishruna fi zakati wal bukhli. Bab yang ke-25 akan berbicara tentang zakat serta al-bukhl, yaitu pelit, bakhil. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhalun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi. Bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-ayah. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Orang-orang yang bakhil, yang pelit, koret, kopet, merepet, cap jahe, nyengklik, buntut gasiran, orang-orang yang tidak mau berbagi dengan sesamanya, orang-orang yang menahan hartanya dari sebagian karunia yang Allah berikan kepadanya. Jangan pernah mengira apa yang dia bakhilkan sekarang ini huwa khairul lahum. Jangan pernah orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah karuniakan kepadanya, yang dia tumpuk-tumpuk, yang dia depositokan, yang dia investasikan, tanpa pernah membayar zakat, tidak mau berbagi dengan sesama, tidak pernah sidqoh, tidak pernah jariyah, tidak pernah nyantuni yatim, tidak pernah ngopeni fakir miskin. Itu jangan menganggap apa yang mereka tumpuk itu adalah sebuah kebaikan. Bal huwa syarrul lahum. Tapi apa yang mereka bakhilkan itu perbuatan kikir mereka terhadap apa yang Allah karuniakan dari sebagian hartanya, itu syarrul lahu, adalah keburukan, kejelekan bagi dia. Di dunia pasti tidak akan abadi. Harta itu akan ditinggalkannya, dan yang akan merasakannya adalah, akan menikmati selanjutnya adalah ahli warisnya. Atau bahkan sebelum ahli warisnya bisa menikmati dari harta yang ditumpuknya itu, hartanya sudah habis terlebih dahulu untuk berobat. Karena sebelum matinya biasanya orang bakhil itu diberikan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, penyakit yang menghabiskan uangnya sendiri. Bahkan nanti di akhirat, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang mereka tumpuk-tumpuk itu, harta itu akan dikalungkan nanti di hari kiamat. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Harta yang dikalungkannya itu akan mendorongnya, menjerumuskannya dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jangan coba-coba
kita bakhil terhadap harta kita. Terima kasih sahabat saya bagaikan kepompong Aki Udin, ajengan Udin Syahruddin Haris, ajengan muda kita dari Singaparna Tasikmalaya, yang asalnya dari Subang. Dulu di pesantren Cipasung itu sejak kelas 4 MI kalau nggak salah. MI, SMPI, SMAI, sampai IAIC, itu Ki Udin di sana. Ternyata kenapa Ki Udin ini betah di Cipasung, ya bukan karena ya kerasan saja, tapi setelah saya teliti memang rumahnya Ki Udin di Subang itu min Aqsal Madinah. Waduh, jalan kaimah nage batu segede-gede hulu. Pantesan betah tuh di Cipasung Aki Udin. Terima kasih Aki Udin ya. Ada Bang Mik Sukapura Walikram, ada Hazidani Tea di Dadang, Ketua MWC Cibuaya, ada Akang Iwa Sumantri, terima kasih Kang. Alhamdulillah. Ada Ustadz kita ini, Kang Desud, Ustadz Dedi Sudrajat. Kang Ustadz Dedi Sudrajat ini orang NU yang dititipkan di PKS. Terima kasih ya Kang Ustadz. Ada Kang Ahmad Rifai juga. Ada Beta Yusuf Sunandang. Ada senior saya Kang Haji Irwan Setiawan ya. Ada senior saya juga Ibu Haji Cucu Hamidah Abdul Hamid. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ada Ustadz Dedi Hudori, Dodi Hudori maksud saya, di mana? Depok. Kemudian ada Diden Kuswandi. Semua yang hadir, terima kasih. Semuanya semoga sehat-sehat selalu. Ada Bapak Joko Mulyono, Bobo Kokejo, ya. Terima kasih Pak Joko Mulyono. Nah, jemaah Facebook rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, hamba-hambanya itu bermacam-macam. Ada yang diberikan kekayaan lebih, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang hidup dengan serba kekurangan. Allah berikan harta ini kepada orang-orang kaya. Sebagian di antara hamba-hambanya, Allah juga ingin menguji mereka dengan kekayaannya itu. Apakah dengan harta, dengan kekayaan yang Allah berikan, mereka bisa berbagi dengan sesamanya yang kekurangan tadi. Nah, karena itu maka Allah memberikan contoh kepada kita terhadap kejadian yang terjadi di zaman dulu. Allah berikan harta kekayaan yang berlimpah ruah, kaya raya kepada seorang nabinya, kekasihnya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah juga berikan kehidupan yang serba sederhana, sangat mengkhawatirkan, pernah dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Walaupun pada akhirnya karena kesabarannya, Allah kembalikan semua harta kekayaannya. Allah memberikan contoh bagaimana orang kaya yang baik diberikan keberkahan dari hartanya. Allah juga memberikan contoh bagaimana orang kaya yang jahat, yang buruk perangainya, yang bakhil, yang kikir, justru Allah tenggelamkan ke dasar bumi ini, di bawah tanah karena kekikirannya. Allah contohkan Qarun laknatullah alaih. Demikian juga sekarang. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kalau nggak salah membahas tentang afatul mal, beliau berpendapat begini: annal mala fihi khairun wa syarrun, bahwa sesungguhnya harta kekayaan itu
ada kebaikan, ada keburukan di dalamnya. Faman arrafa fawaidahu wa ghawailahu amkanahu ayyahtariza min syarrihi. Barang siapa yang mengetahui faidah dari harta, manfaat dari harta kekayaan, serta mengetahui juga bahaya dari harta kekayaan, amkanahu ayyahtariza min syarrihi, memungkinkan dia untuk bisa menjaganya dari keburukan, dari bencana, dari bahaya, dari kekayaan itu. Nah, makanya Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Ihyanya beberapa faidah manfaat dari harta itu. Harta bisa membuat seseorang berbuat baik, menuju kebaikan, dan kesananya surganya Allah. Tetapi harta juga sumber keburukan, sumber malapetaka, sumber bencana dan bahaya yang menyebabkan orang terseret ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faidah harta adalah itu dibagi dua, ada dunyawiyah, ada diniyah. Yang bersifat duniawi yang sekarang ini, ada yang bersifat ukhrawi yang nanti dirasakan di akhirat. Padunyawiyatun pamakrupa, kalau manfaat secara duniawi semuanya sudah pada tahu lah. Orang itu nggak bisa hidup ya tanpa uang, tanpa biaya, tanpa dana. Itu manfaat dunia sudah semuanya pada tahu. Wadiniyah pamukhtasarun ila salasati anwa. Sedangkan manfaat diniyahnya, harta itu dapat diringkas manfaatnya itu kepada tiga bagiannya, tiga hal, tiga jenis. Yang pertama, ayun fiqahu imma ala ibadatin wa imma ala ma yuqawihi ala ibadah. Harta itu akan berfaedah jika dinafkahkan, dibelanjakan untuk menjadikannya sebagai sarana ibadah. Contoh seperti perjalanan haji, ya, perjalanan umroh, pakai duit itu. Gak mungkin kita berangkat ke sana jalan kaki terus berenang. Kemudian wal ilmi, mencari ilmu untuk kepentingan tholabul ilmi, itu kan juga perlu bulghoh ya, perlu bekal, perlu harta. Nah, yang atau juga tidak secara langsung kepada digunakan harta itu untuk ibadah, tetapi menjadi sarana agar ibadahnya bisa lancar. Contoh, wa imma ala ma yuqawi ala ibadah min mat'amin wa malbasin wa maskanin wa mankahin wa ghairuha. Nah, seperti misalnya makanan, minuman, kemudian pakaian, sandang, pangan, papan, rumah tangga, dan lain sebagainya, yang dengan itu bisa memberikan kekuatan untuk melakukan ibadah. Nah, itu manfaat harta yang pertama, untuk menjadikan sarana ibadah kita. Kumaha bisa sholat nah orang untuk boga baju-baju acan mah, karena kan salah satu syarat sholat itu adalah menutup aurat ya. Kemudian bagaimana kita bisa sholat kalau kita tidak makan? Habis makan ya ngopi, habis ngopinya ngudud. Oh iya, ngopi ngudud. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Mus, jipidud Kang Mus, jipidud. Nah, gunakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sarana ibadah yang baik. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ma yusarrifu ilan nas
harta itu ditasorupkan, diberikan kepada orang lain. Itu ada 4. Yang pertama sodakoh, cuma-cuma itu. Semuanya cuma-cuma, sodakoh. Nah, dengan harta kita bisa zakat. Sodakoh ya ada 2, ada yang wajib yaitu zakat, ada yang sunat ya jariah dan lain sebagainya. Wakaf. Gak mungkin kita ini bisa bersedekah, berbagi dengan sesama, dengan orang miskin, dengan anak-anak yatim. Kalau nggak punya duit gimana mau sedekahnya, ya. Kemudian ada 4 itu ya. Yang kedua muruah, ya. Yang dibelanjakan, ditasorupkan untuk orang lain, yaitu muruah juga. Seperti misalnya menjamu tamu. Walaupun tamunya orang kaya, tetap kita harus jamu lah, harus jamu ya. Apa namanya? Harus kudu suguhan lah tamu mah. Siapapun dia, memberi hadiah kepada teman, transfer kepada Aki Udin, ya, kepada Waisep, kepada para teman-teman kita yang jadi kiai, jadi ustadz, kepada Kiai Cep Heri Syarifuddin. Sebagai pemberian hadiah saja, ngasih sama temen, itu termasuk muruah. Kategori muruah kata Imam Ghazali. Ada juga wiqayatul irdi, menjaga kehormatan diri. Ya. Ada yang terakhir ujratul istikhdam. Kata Imam Ghazali, banyak pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Contohnya ngurus rumah, harus ada pembantu yang masak, yang nyuci. Ya kalau mampu ya sudah istikhdam saja kita. Kan sama saja gitu, artinya menghidupi orang lain dengan keluarganya. Tentu kita gaji. Nah, ini harta yang diberikan kepada orang itu ada 4. Sedekah, kemudian menjaga muruah, menjaga kehormatan, harga diri kita. Yang terakhir adalah ujratul istikhdam. Yang ketiga, harta itu manfaatnya mala yusarrifu ila insanin muayyanin walakin yasulu khairun amun. Nah, ada harta yang tidak diberikan kepada orang tertentu, ya, bukan kepada miskin, kepada yatim, bukan kepada fakir, tetapi digunakan untuk kebaikan orang lain, orang banyak. Kemaslahatan, kepentingan umum. Misalnya membangun masjid, kan dirasakan oleh semua masyarakat muslim. Membangun sekolahan, membangun madrasah, membangun pesantren. Seperti yang dilakukan oleh Haji Kandar sekarang ini. Haji Iskandar lagi membangun SMKNU At-Tarbiyah. Itu ma la yusarrifu ila insanin mu'ain walakin yasru khairun am. Banyak sekali kebaikan yang dirasakan oleh orang banyak. Itu kan perlu dana, perlu biaya. Ma qamaddin illa bil mal au kama qala Rasulullah SAW. Tidak mungkin bisa tegak agama ini kalau tidak ada harta. Tidak bisa kita membangun masjid kalau tidak ada dana. Tidak mungkin kita bangun pesantren kalau tidak ada biaya. Tidak mungkin kita bangun sekolahan kalau hanya pakai daun dan doa. Nggak ada. Ada 5 orang ustadz. Ustadz Udin, Ustadz Isep, kemudian Ustadz Uyan, Ustadz Uceng, satu lagi Ustadz Dodi Hudori. 5an rapat ingin membangun pesantren. Ya sampai kepala botak juga nggak mungkin jadi, karena yang ngeriungnya Ustadz Blangsak semua. Tapi kalau rapat ngeriung, ada Aki Udin, ada Kiai Isep, ada Mang Dindinnya, beda nih, Mang Dindin pejabatnya, ada
anggota legislatif, ada pejabat, ada pengusaha. 5 orang ini, 1 pejabat, 1 pengusaha, 1 orang kaya lagi, yang kedua ustadz. Ngobrol, rapat berlima ini ingin bangun pesantren, dijamin jadi. Ya. Maqamaddin illa bilmal. Tidak mungkin agama ini tegak kalau tanpa harta. Maka Anda yang kebetulan sekarang diberikan karunia oleh Allah, memiliki harta lebih dibanding dengan orang lain, gunakan harta itu sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar harta kita bisa membawa kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Haji Dadang, Makmun Nawawi, kemudian siapa ini, Suyatno Yanto, ya, alhamdulillah, ya, Kang Mus, ada Agus Ridwan nih Tangerang, terima kasih Kang Agus. Mulyana SA, ya, Cecep Muhammad Akasha, ada Ibu Heni Wintasari, ada Menur Hasanul Hikayah, ada Ibu Ratna Sari Dewi, ada Cecep Gorbacep, ya, ada Ropin Subhan Maulana, Yayat Ruhiyat, ada senior kita Kang Insinyur Ayah Hambari, ya, semua yang hadir. Ada bibi saya, Ibu Hajjah Hidayati Fatimah, terima kasih Bi Haji, mohon doanya semoga sehat selalu dengan Mang Haji Profesor Budinya dan keluarga semua sehat ya di Bandung. Pak Haris Ara, terima kasih Pak Haris. Kemudian juga kata Imam Ghazali, harta itu juga sumber malapetaka. Wa amal afat padiniyatun wa dunyawiyah. Ada yang bersifat diniyah, ada bersifat dunyawiyah. Ya, yang pertama harta yang bahaya harta dilihat dari segi penglihatan diniyah, antajuro ilal ma'asi. Harta itu digunakan, menyeretnya, menjerumuskannya untuk melakukan maksiat. Pakai hura-hura, poya-poya, mabok-mabokan, judi terutama itu. Ya, judi kalau nggak punya duit gimana mau judinya? Narkoba itu mahal harganya. Nah, kalau nggak punya duit ya akhirnya bukan narkoba yang dia isep itu, lem. Ya, model barudak untuk baroga duit kan lem ini nama diisep. Wah, lem tai kotok diuapkeun. Ya, karena yang nggak punya duit. Bahaya harta yang pertama, afatul mal itu adalah menyebabkan seseorang melakukan maksiat. Gak ada tempat maksiat yang gak butuh duit itu. Diskotik, klub malam, kemudian karaokean, pokoknya semua tempat maksiat pasti butuh duit. Anda masuk ke diskotik gak pakai duit, ditampilingan ku satpam. Nah, haun sih kan dia tegablek duit. Nah, pasti yang orang punya duit itu kan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hiburan itu bejibun di mana-mana. Kota-kota besar, Bandung, Jakarta, emang ngerembet ke Bekasi, ke Karawang, ke Subang. Wah, sudah tempat maksiat di mana-mana itu membutuhkan duit. Nah, harta yang digunakan untuk maksiat itulah bahaya malapetaka harta yang akan membawa kita ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, ayyajurra ila tana'um fil mubahat. Ini juga afat ini. Memang yang mubah sih, tana'um, beli makanan, minuman, refreshing, tapi ya berlebihan. Di rumahnya serba ada, makanan dari mulai yang paling murah sampai yang paling mahal. Sementara tetangganya
Gak punya beras dibiarkan. Tetangganya anak yatim yang tidak bisa beli pakaian juga dibiarkan. Itu namanya afatul mal itu. Celaka kita yang punya harta seperti itu. Ya. Yang ketiga, annahu yulhihi islahu mali an dzikrillah. Harta itu dapat menyebabkan seseorang lalai untuk ingat kepada Allah. Yang udag-udag teuing harta, udag-udag teuing dunia si uceng nguseup wae ngadeluk. Neangan lauk nepikeun ka poho salat zuhur, poho salat asar. Itu kan afatul mal, celaka. Daripada di antara sebagian bencana mara bahaya dari harta yang Allah titipkan kepada kita, membuat orang menjadi lalai akan zikir kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ada juga afatun dunyawiyah, yaitu berupa khauf, rasa takut yang berlebihan, rasa sedih. Harta itu bisa menyebabkan orang takut, takut hilang, takut ada yang maling. Saya dulu waktu punya mobil otok-otok ya, Carry tahun 87 kalau nggak salah. Itu diparkir di mana saja tenang hati itu. Arek nogel sukan koncina, dina pantona, nggak saya pikirin. Jual wesan rek nyopet, mobil butut. Tapi sekarang ya alhamdulillah dikasih lumayan lah. Kendaraan saya, mobil saya. Sekarang ini rasa takut itu sering mengganggu pikiran saya. Itu apatul mal itu. Parkir di mana wae, aduh, kumaha lamun aya nu ngoet eta. Aduh, mangkaning mahal kete lamun aya nu ngoet teh kudu digosok deh. Nah, itu apatul mal. Masya Allah, beda keur baheula mah. Mobil otok-otok, Carry 87, Carry buek. Rek diparkir di mana saja juga, ya tenang aja. Sekarang kan pakai keamanan ganda, pakai kunci rahasia dan lain-lain, karena ada ketakutan itu. Kemudian juga harta membuat orang jadi ghamun, jadi hamun, jadi ta'ab, bingung, susah, sedih, repot. Orang ngurusin harta. Sampai ada orang Kerawang ya, orang Kerawang, saya nggak mencontohkan orang lain. Itu sawahnya puluhan hektar. Musim panen dia, kasihan. Tidur di tengah sawah. Karena apa? Karena takut. Ini padinya itu ada yang maling, sampai tidur di tengah sawah. Sementara ketika makan juga kelihatannya, aduh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sementara yang kulinya itu, panyawahnya, aduh, ngeunah dahar. Jeung itu menang, jeung ieu menang. Oh, udah dilarang, selebek. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Ternyata harta itu bisa membuat orang celaka. Tetapi harta juga bisa membuat orang bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, jangan kecil hati. Ya, Uceng, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Kita buka Syafatul Qulub. Ya, ini saya sedikit mengulas tentang pendapat Imam Ghazali dalam kitab pokok, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang tadi saya sudah sampaikan. Dalam surat Fussilat ayat 6 ayat 7 Allah berfirman, wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah sammahum al-musyrikin. Komentar Imam Ghazali menafsirkan dua ayat ini. Beliau menyatakan bahwa Allah menyebutkan orang yang tidak membayar zakat, orang-orang yang bakhil, tidak mau zakat, al-musyrikin, dengan sebutan orang musyrik.
Jadi orang yang tidak mau zakat itu sudah dikategorikan oleh Allah disebut orang musyrikin. Orang-orang yang bakhil, yang tidak pernah peduli kepada saudara-saudaranya yang hidup di bawah garis kemiskinan, itu disebutkan Allah wa wailul lil musyrikin, celaka bagi orang musyrik. Orang musyrik itu siapa? Alladzina la yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sammahum al-musyrikin. Allah menyebutkan orang yang tidak mau bayar zakat itu dengan kata-kata musyrikin. Nauzubillahi min zalik. Ya. Rahmat Hidayat Mulyana SA. Ya. Ada Cek Dedeh Kurniasih, terima kasih. Ada Endang Ridwan. Ya. Hasanuddin S. Sobaro Rawadalem, MWC Balongan Indramayu, terima kasih Kang Indramayu, saking Indramayu ya. Kang Saturui Cau sinarian ke Sudang Saturui Cau ya. Merenan teu boga duit keur meuli wuduk nya hudang-hudang meureun kira-kira gitu. Saturui Cau. Ciri jalma koret adalah jalma anu rajin zakat, komo lamun tara zakat. Maksudnya naon ieu? Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Facebook rahimakumullah. Oleh karena kita tidak mau disebut, dikategorikan oleh Allah ke dalam kelompok orang musyrik, maka hendaklah keluarkan zakat. Bagi Anda para petani, Haji Dadang, Haji Kandar, ya, Haji Ujang Yusuf, yang juga pokoknya yang punya sawah. Waktu haqqahu yauma hasadi, setiap panen keluarkan. Ya, minimal 5%. Ya, kalau maksimalnya 10% lebih baik, lebih bagus ya. Nah, Anda yang jadi pegawai negeri, yang jadi karyawan, yang jadi pengusaha, ingat 2,5% dari harta Anda. 2,5%, 100 juta itu hanya 2,5 juta. Yang 97,5 juta itu halalan, thayyiban, mubarakan. Halal, thayyib, berkah. Jadi kalau punya duit 100 juta, yang 2,5 juta dikasih fakir miskin, dikasih para ustadz yang ngajar di pesantren, di kampung-kampung, karena mereka termasuk sabilillah ya. Yang 97,5 juta itu menjadi halal, menjadi thayyib, menjadi berkah. Dipakai nyakolakeun budak, budakna berkah. Dipakai ngabangun imah, imahnya berkah, rumahnya berkah. Dipakai beli mobil, mobilnya berkah. Dipakai beli motor, motornya berkah. Dipakai apa saja, harta yang telah dizakati menjadi harta yang penuh keberkahan. Ada Gus Oki, Syauqi Taufikur Rahman, terima kasih Gus, dari Kudus ya, yang sekarang tinggal di Semarang. Terima kasih Gus. Nah, ini Gus ada aja buat yang 2, 3, 4 gimana? Wah, itu jawabannya hanya ada di Gus Awer ya. Gus Wahid ya jawabannya. Saya tidak berani jawab itu Gus. Roni Bengkel, Abdul Kohar, alhamdulillah Abdul El Kohar. Terima kasih. Ada Ibu Zao, terima kasih Ibu. Tantan Rustandi, Rahmat Hidayat. Nah, semoga sehat-sehat selalu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin la yuaddi zakata malihi illa muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra hatta yutawwaqa bihi unuquh." Tidak dari seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, kecuali nanti di hari kiamat akan ditemani, akan dililit oleh ular besar, ular raksasa, namanya Syuja'un Aqra.
hatta yutawwaqa bihi unuquh, yang melilit apa itu namanya lehernya. Melilit leher ular itu besar sekali. Itu menghancurkan kepala orang yang tidak mau membayar zakat. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan dalam keterangan yang lain, ular Syujarul Aqra ini akan diberikan sebagai teman orang yang tidak mau membayar zakat di alam barzakh, di alam kubur, bukan nanti di akhirat, tapi di alam barzahnya akan ditemani ular raksasa itu. Kalau di dunia ada ular anaconda, nanti di alam barzah, nanti di hari kiamat, ya Allah, bukan ular anaconda lagi. Anaconda itu masih anak-anak, tapi nanti bapak konda, ya Allah, ya Allah. Bahkan nanti di hari kiamat, abahnya konda yang akan menemani, melilit tubuh dari orang-orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Tak terasa sudah hampir 40 menit saya menemani Anda, jemaah Facebook rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Terima kasih Mang Din Mulyana, Mang Dindin Ibrahim. Terima kasih Mang Dindin. Pertanyaan kedua, buat ketua partai yang dapat penghasilan dari rekom. Waduh, gimana ini? Kok bahas ke sana ya, Gus Oki? Ya Allah. Silakan kalau ada yang mau nanya ya, silakan nulis, tapi nanyanya jangan yang jangan yang ngacapruk nanyanya, Gus. Nah, tahu ngacapruk? Ya ngacapruk itu ngacaprak, Gus. Ya. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya nanti saya tawakuf. Saya mau nanya sama teman saya yang jauh lebih pinter dari saya. Saya hanya bisa membaca ini juga, ya lumayan lah. Bukan berarti saya sudah bisa melaksanakan. Tapi kalau zakat, alhamdulillah. Zakat itu insya Allah saya yakinkan saya tidak pernah telat membayar zakat. Ya kalau nggak percaya tanya aja tetangga-tetangga saya. Ya, tapi yang miskin, yang kaya jangan. Apakah Kang Uyan pernah mengeluarkan zakat atau setiap panen dizakati hartanya? Ya pasti insya Allah mereka jawab ya. Ya, tetangga-tetangga saya, karena zakat itu sebaiknya jangan diberikan kepada orang lain. Ya, artinya orang di luar kampung kita. Paling baik zakat itu kepada tetangga kita, dan tetangga itu masih saudara, ada ikatan saudara dengan kita. Zawil kurba itu jauh pahalanya lebih besar. Orang mati balik arika anu jauh dibere, anu deket gigireun imah blangsak diantep wae. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau zakat memang harus diucapkan, harus disampaikan kepada orang lain, bukan untuk riya, tapi hanya sebagai ibroh saja, sebagai pelajaran, sebagai uswah, supaya diikuti oleh teman-teman yang lain. Kalau zakat wajib ya, sedekah wajib zakat. Kalau sedekah sunat, justru itu sebaiknya dilakukan dengan secara diam-diam, rahasia, tidak pakai kamera, tidak diupload di Facebook dan lain-lain. Kalau zakat mah harus, supaya tidak timbul fitnah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang dermawan, mau berbagi dengan sesama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun udhafi biha harral wabail hatimah al
Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai nu mantap nganyerikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.